ini kami sampaikan kepada masyarakat Takalar bahwa semua yang punya potensi ingin mengabdi menjadi pejuang demokrasi, karena ini pekerjaan ini yang dibutuhkan adalah integritas. Bagaimana kemampuan mereka untuk betul-betul netral. Dia memposisikan dirinya, karena yakin yang namanya penyelenggara itu banyak godaan. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Alif sebagai host. Kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Pak Ibrahim Salim. Selamat datang, Kak. Siap. Podcast kita kali ini akan mengulas terkait pendaftaran Panwascam ya, Kak, Ya. kalau tidak salah. Apalagi mengingat pemilu 2024 tahapannya sudah mulai berjalan. Tentu peran Panwascam ini sebagai perpanjangan Bawaslu Takalar sendiri sangat-sangat vital dalam mengawasi jalannya pemilihan umum mendatang. Untuk lebih jauh mungkin Pak Ketua Bawaslu bisa sedikit menjabarkan terkait pendaftaran Panwascam di Kabupaten Takalar, bagaimana mekanismenya, sampai kapan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi Panwascam. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bawaslu Takalar, suatu kesyukuran dapat undangan hadir di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan perekrutan Panwascam. Jadi perekrutan Panwascam ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi jelas di pasal 103 bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan untuk membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi. Jadi itu amanah undang-undang. Jadi ini kan sudah masuk tahapan. Ya. Jadi sekarang ini tahapan yang berjalan adalah verifikasi setelah pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, dan salah akan dilanjut dengan verifikasi faktual. Jadi verifikasi administrasi sementara berjalan, dan selanjutnya nanti ada verify. Sudah selesai kemarin ya, terminnya. Jadi sekarang kita fokus di tugasnya, kewenangannya Bawaslu untuk melakukan proses perekrutan Panwascam. Jadi sesuai dengan pedoman atau petunjuk perekrutan, bahwa sosialisasi itu kita mulai di tanggal 10 sampai 21 September 2022. Jadi alhamdulillah kemarin pas di tanggal 10 itu sudah kita melakukan sosialisasi mengenai proses perekrutan, bahwa Bawaslu akan melakukan perekrutan Panwaslu kecamatan. Itu kami melakukan sosialisasi turun ke kecamatan, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar, kemudian ke kampus-kampus, kemudian kita juga masuk ke kantor-kantor yang menjadi mitra Bawaslu di dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan selama ini. Kemudian sekarang ini sudah masuk di tahapan pendaftaran. Jadi sekarang di tahap pendaftaran itu tanggal 21 sampai dengan 27 September. Jadi sekarang ini sudah tanggal 22. Jadi kemarin di tanggal 21 di proses pendaftaran itu sampai sekarang ini sudah ada sekitar 39 orang yang mendaftar. Itu mendaftar artinya mengembalikan berkas, dan itu sudah nyatakan mendaftar. Yang mengambil formulir itu kemarin, jadi yang mengambil formulir itu sekitar 50-an. Belum lagi mereka yang mengunduh di laman Bawaslu. Jadi mudah-mudahan di proses pendaftaran ini setiap kecamatan di Kabupaten Takalar memenuhi kuota untuk tidak ada lagi yang diperpanjang. Tapi kalau seumpamanya ada yang tidak memenuhi kuotanya, 2 kali kebutuhan di dalam satu kecamatan, maka itu
akan diperpanjang masa waktunya. Nah, kemudian mewajibkan juga ketika diproses pendaftaran itu sampai batas waktu di tanggal 27, dua kali kebutuhan ini kan Panwascam 3 orang. 3. Kemudian 2 kali berarti 6. Nah, kalau seumpamanya di dalam proses perekrutan itu kuota perempuan tidak cukup 2 kali kebutuhan, berarti 2 orang perempuan mendaftar di setiap kecamatan, maka itu akan diperpanjang juga. Jadi ini diperpanjang sampai batas di sini perpanjangan di tanggal 28 sampai 30 September. Untuk jadi ini kami sampaikan kepada masyarakat Takalar bahwa semua yang punya potensi untuk ingin mengabdi menjadi pejuang demokrasi, ya silahkan bergabung di pengawas, bergabung di Bawaslu. Kita sama-sama melalui mekanisme dan ya silahkanlah berkompetisi, karena di proses ini ada beberapa tahapan. Jadi setelah lolos administrasi, kemudian masuk CAT. Nah, jadi bukan lagi tes kayak dulu tes tulis bukan. Ini pakai sistem komputer. Jadi itu nilainya bisa kelihatan. jadi setelah tes tertulis maka langsung masuk di wawancara terakhir. Nah, jadi di proses pendaftaran ini setelah lulus berkas, kemudian masuk di tertulis itu anggaplah ada sekitar 10 orang atau lebih dari 10 orang. Jadi itu di tes tertulis masuk 10 orang, kemudian di tertulis ini itu ada peringkat. Ya. Jadi berdasarkan nilai yang tertinggi itu yang masuk 6 besar. Jadi 6 besar ini yang masuk ke wawancara. Itu mekanisme seleksinya. Kemudian terkait dengan persoalan persyaratannya itu saya akan bacakan bahwa persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kemudian pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Jadi ini batasan bawahnya ini rendah 25 tahun. Kemudian maksimalnya tidak ditentukan, semuanya yang dia sehat. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Mempunyai integritas, kepribadian yang jujur dan adil. Kemudian berdomisili di wilayah kabupaten kota. Ini harus disampaikan bahwa dulu itu berdomisili berbasis kecamatan. Ini berdomisili di kabupaten kota. Jadi semua wilayah kabupaten. Ya, jadi asalkan dia berKTP Takalar lah begitu. Siap. Dan kemudian memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawas pemilihan. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye atau kampanye salah satu pasangan calon presiden, wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya. Nah, kemudian mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Mengundurkan diri dari jabatan partai politik, jabatan pemerintahan dan atau badan usaha milik negara dan daerah apabila terpilih. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Kemudian tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Misalnya, saya harus contoh ini, misalnya saya
istri saya mendaftar, itu tidak boleh. Karena apa dia mendaftar di PBK atau apa itu tidak boleh, karena saya sudah menjadi bagian dari penyelenggara. Betul. Nah, kemudian mendapat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian surat lamaran ini diajukan ke kelompok kerja yang ada di Bawaslu. Sekretariatnya Jalan Seyusuf nomor 3 Kabupaten Takalar. Tepatnya kalau di Takalar ini pas berhadapan dengan kantor Bapeda. Oh ya. Jadi alhamdulillah kantor kita ini tidak asing lagi bagi masyarakat Takalar. Nah, karena kemudian pada saat pendaftaran itu pelamar mengajukan yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Jadi harus elektronik. Kemudian pas foto berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah. Fotokopi jasa terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi jasa tanpa dilegalisir dengan menunjukkan aslinya. Daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat jasmani dan atau rohani dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas. Kemudian surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau puskesmas. Ini disampaikan pada saat pelantikan. Jadi 1 hari sebelum pelantikan ini disampaikan kalau sudah masuk. Kemudian yang selanjutnya surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian ada beberapa surat pernyataan. Surat pernyataan itu bisa diunduh di laman Bawaslu. Setia kepada Pancasila, tidak pernah dipidana, tidak pernah menjadi anggota partai politik, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, kemudian tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan masa keanggotaan apabila terpilih, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian ini dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai 10.000. Kemudian pelamar melampirkan keterangan atau bukti yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi. Kemudian formulir berkas administrasi pendaftar calon kecamatan dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Takalar. Itu. Kita cantumkan link. Ada linknya. Kemudian dokumen persyaratan dibuat masing-masing 3 rangkap, terdiri dari 1 rangkap untuk asli dan 2 rangkap masing-masing fotokopi. Waktu pendaftaran mulai tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. Kemudian ini yang paling penting ini, pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya. Siap. Jadi sekarang ini sudah tanggal 23. Jadi ini sudah hari 21, 22 hari ketiga pendaftaran. Jadi kami sampaikan lewat podcast ini kepada seluruh masyarakat Takalar, sila yang bersyarat dan yang sudah mengambil formulir, silahkan mengembalikan formulirnya karena batas waktunya itu sampai di tanggal 27 September. Kemudian kami sampaikan juga bahwa di proses pendaftaran ini kami di Bawaslu Kabupaten Takalar sesuai dengan pedoman itu kita bekerja berdasarkan hari kalender, bukan hari kerja. Jadi insya Allah Sabtu Minggu tetap buka untuk menerima teman-teman yang mendaftar di Bawaslu sebagai calon Panwaslu kecamatan. Jadi sekali lagi kami sampaikan itu proses-proses yang kita lalui. Dan alhamdulillah di 21, 22 itu seperti yang sampaikan sudah ada 39 orang yang mendaftar. Dan alhamdulillah perempuan juga sudah dari 39 itu ada sekitar 10 yang mendaftar, akan lebih. Ini kami melihat bahwa dari hari pertama dibuka pengambilan formulir, antusiasnya masyarakat Kabupaten Takalar ini cukup bagus. Dan karena itu yang kami selalu sampaikan bahwa kita ini nih pengawas punya pekerjaan yang sangat berarti dalam artian kita mengambil bagian
di dalam proses demokrasi. Kita menjadi pengawas bagaimana supaya pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Betul. Jadi dengan keberadaan kita ini, insya Allah dengan menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan, insya Allah pesta demokrasi akan berjalan dengan baik. Karena salah satu yang membuat terciptanya berjalannya sistem demokrasi atau proses demokrasi yang baik itu adalah penyelenggara itu sendiri. Betul. Makanya memang dalam proses ini kita tekankan bagaimana integritasnya teman-teman Panwaslu kecamatan. Kemudian setelah terbentuk Panwaslu kecamatan, insya Allah berikutnya Panwaslu kecamatan ini akan merekrut Panwaslu kelurahan dan desa. Dan Panwaslu kelurahan dan desa nantinya akan merekrut pengawas TPS. Ya. Jadi betul-betul bahwa kita ini bagian dari proses demokrasi, dan insya Allah kita betul-betul menjadi pengawas yang berintegritas di tangan telnya ini semua. Insya Allah demokrasi berjalan baik dan bersih, khususnya yang ada di Kabupaten Takalar. Saya kira itu. Iya, makasih Kak. Jadi peran Bawaslu atau Panwascam hingga di tingkat kecamatan dalam hal mengawal pesta demokrasi 2024 mendatang ini memang sangat-sangat penting dan sangat menentukan keberlangsungan atau kepemimpinan di suatu kabupaten atau daerah. Terus dari sekian banyak persyaratan khusus yang dipersyaratkan untuk mendaftar sebagai Panwascam ini, Kak, ada beberapa hal mungkin yang kadang atau berpotensi menimbulkan jadi persoalan. Misal dari usia yang minimal 25 tahun. Benar. Usia 25 tahun itu rata-rata di usia segitu kalau bukan kuliah ke luar kota, betul, merantau kerja. Merantau, benar. Berarti tersisa orang-orang tua yang mungkin bisa jadi kondisi fisik sudah agak terbatas, sementara ruang gerak atau mobilitas seorang Panwascam ini sangat-sangat dibutuhkan, Kak. Iya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana mengantisipasi terkait adanya pernyataan bahwasanya bebas dari kepengurusan partai. Nah, jadi dari kelompok kerja sendiri atau pokja dari perekrutan Panwascam sendiri, bagaimana mengantisipasi atau mengetahui bahwasanya orang ini memang pernah terlibat? Iya. Jadi yang pertama itu kan SK partai politik itu ada yang dilampirkan ke Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian itu kan akan ketahuan dengan sendirinya. Dari pertama SK-nya, kemudian keanggotaannya di situ ada semua. Kemudian sekarang dengan adanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu setiap peserta itu kita suruh melakukan pengecekan lewat SIPOL NIK-nya. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya pencatutan nama dari partai politik. Nah, jadi setelah masuk kemarin tahapan di administrasi, jadi kita itu melakukan pencegahan. Kita sampaikan sosialisasi ke masyarakat untuk melakukan mengecek NIK-nya melalui aplikasi SIPOL. Jadi kita masuk ke instansi-instansi itu semua, dan alhamdulillah ada beberapa yang kedapatan. Ada yang beberapa. Bahkan kemarin di pendaftar ini ada 2 orang yang kita dapatkan terdeteksi dengan ada namanya di SIPOL. Ya. Jadi orang ini tidak merasa bahwa tidak pernah. Ya, jadi kita sampaikan bahwa silakan membuat laporan, kemudian kita lanjutkan ke Bawaslu provinsi, Bawaslu. Jadi nanti Bawaslu provinsi yang melanjutkan. Itu termasuk pelanggaran atau tidak, Kak? Itu nanti itu kan bukan bagian dari, makanya di proses itu teman-teman partai disampaikan karena dia tidak tahu bahwa dia dicatat namanya. Oh. Ya. Jadi dia menyampaikan bahwa saya ini tidak melakukan. Berarti sifatnya masih aduan, kan? Ya, aduan. Masih menyampaikan ke kami bahwa itu ada dicatat namanya. Setelah itu disampaikan juga ke KPU, nanti teman-teman KPU itu yang akan mengeluarkan klarifikasi. Iya, dengan partai politik. Gitu.
Jadi itu sementara berjalan dan alhamdulillah sudah kemarin ini data yang masuk bahwa sudah ada sekitar 12 orang yang melaporkan ke Bawaslu. Jadi kita sudah sampaikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu provinsi terkait pencatutan nama. Nah, kemudian terkait dengan teman-teman di 13 orang ini, 13 orang. Ini informasi terbaru ini. Jadi sudah ada 13 orang yang melaporkan ke Bawaslu terkait pencatutan nama. Nah, kemudian kita kembali ke proses ini. Selain daripada itu, setelah teman-teman ini lolos administrasi, itu ada tanggapan masyarakat. Oh ya. Ada tanggapan masyarakat. Jadi ketika mereka sudah dinyatakan lolos, kita membuka tanggapan masyarakat. Jadi tanggapan masyarakat itu setelah dinyatakan lolos. Setelah dinyatakan lolos administrasi. Jadi tanggapan masyarakat dan masukan dari masyarakat itu dari tanggal 12 sampai di tanggal 18 Oktober. Berarti di situ waktu untuk bagi masyarakat yang apabila mengetahui calon Panwascam ini terlibat di partai politik atau tidak, lewat situ. Lewat situ juga. Jadi pengalaman kemarin-kemarin waktu di proses perekrutan Panwaslu dan Panwascam, waktu pilkada di 2016, kemudian pilgub di 2017 kemarin. Setelah proses lolos administrasi, kita umumkan nama-namanya, banyaklah yang masuk tanggapan masyarakat. Jadi tanggapan masyarakat itu bisa melalui dia kirim email ke Bawaslu, kemudian bisa mengirim ke Bawaslu sendiri. Nah, kemudian ini dirahasiakan orangnya. Kita tidak sampaikan ini orang yang memberikan tanggapan terkait dengan calon-calon tersebut. Jadi ya harapan kami seperti sebelum-sebelumnya, saya harap khusus masyarakat Tagalar memantau proses ini, karena kami juga punya keterbatasan. Siap. Jadi olehnya itu kalau bukan masukan dari masyarakat, bantuan dari masyarakat, maka kita tidak akan terlalu tahu banyak bagaimana nih orang yang mendaftar. Jadi kita akan umumkan besar-besar, silakan masukkan tanggapan dan masukan terkait orang-orang yang lolos administrasi, gitu. Ada proses klarifikasi ke calonnya juga. Nanti setelah masuk di wawancara. Nah, itu bagian daripada itu semua. Siap. Jadi informasi yang masuk itu menjadi bagian dari proses itu. Ya, apa betul atau bagaimana? Nah, karena percuma dong kita mau melakukan minta masukan dari masyarakat kalau kita tidak klarifikasi terkait dengan orang yang harus diklarifikasi. Ya, harus diklarifikasi supaya tuntas. Siap. Ya. Jangan sampai kita merekrut begitu saja, ya. Karena ini pekerjaan ini yang dibutuhkan adalah integritas. Bagaimana kemampuan mereka untuk betul-betul netral. Dia memposisikan dirinya, karena yakin yang namanya penyelenggara itu banyak godaan. Banyak godaan. Jadi kita harus mampu memposisikan diri, ini keluarga, ini kepentingan keluarga, ini kepentingan pekerjaan. Siap. Dan kemudian yang selanjutnya seorang penyelenggara itu harus siap bekerja sepenuh waktu, tidak mengenal hari Minggu, tidak mengenal malam atau apa. Yang jelas ketika proses berjalan itu ya siap-siaplah untuk bekerja maksimal. Saya kira itu. Siap. Terkait usia minimal kemarin persyaratan ini, Kak. Karena kan sampai di tingkatan PPL ya, pengawas TPS dipersyaratkan minimal 25. Nah, yang jadi kendala kan persoalannya di situ, umur 25 sampai 27 itu rata-rata di luar daerah. 25 ya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu berarti yang tersisa orang-orang tua dong. Dan belum tentu mampu bekerja 24 jam yang kita sampaikan tadi. Mengantisipasinya itu bagaimana, Kak? Saya pikir begini deh. Ini yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah di proses perekrutan PPL maupun di PTPS itu memang kadang sih kita ada yang perpanjang masa waktunya. Jadi
yang pertama itu kita masifkan sosialisasi, kemudian menyampaikan dan memang kadang selalu kita perpanjang itu kalau di proses perekrutan yang tingkat bawah. Tetapi dengan kesadaran masyarakat, dengan tanda kutip bahwa pengawasan partisipatif ini yang kita gaungkan terus. Bagaimana supaya masyarakat bisa mengambil bagian dan di dalam proses pengawasan ini, bukan cuma Bawaslu, tapi seluruh masyarakat. Kemudian dari kegiatan sosialisasi itu, akhirnya kemarin alhamdulillah waktu di Pilgub ini kita tidak kalah di usia 25 tahun itu, walaupun ya kadang kita perpanjang. Tetap ada. Tapi mudah-mudahan walaupun belum berubah, walaupun masih tetap 25 tahun, mudah-mudahan yang akan kita hadapi ini masih kita tidak kewalahan, tetap masih karena itu bagaimana kita melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat ini betul-betul dan melihat kerja-kerja kita. Itu yang pertama. Jadi untuk bisa menarik atau meyakinkan masyarakat untuk bergabung di lembaga kita, yang pertama itu yang harus kita perlihatkan kerja-kerja kita. Nah, ini Bawaslu ini bagaimana perannya? Harus kita sosialisasikan. Bagaimana tugas dan kewenangannya, itu harus kita sampaikan di masyarakat sehingga betul-betul masyarakat yang punya kemampuan itu, yang punya pengalaman itu, yang selama ini mungkin hanya menjadi di luar saja, artinya jadi penonton saja, itu bisa dia berpikir bahwa lebih baik saya bergabung jadi pengawas. Apakah nanti kalau pemanya dia tidak belum sempat untuk masuk jadi Panwaslu, maka dia bisa menjadi pengawas di tingkat kelurahan. Kemudian dia bisa menjadi PTPS. Kenapa? Yang paling penting ini sebenarnya semua pekerjaan penting ya. Tetapi yang paling ini adalah rohnya ini sebenarnya yang di tingkat bawah. Betul. Bagaimana mampu mengawasi proses pemilihan pada saat hari H. Ini kan kita ini Bawaslu Kabupaten, kemudian Bawaslu Kecamatan, ini kan mengawasi proses. Jadi proses mulai dari di tahapan pertama ini, di tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, kemudian masuk di tahapan DPT yang di bulan 10 juga. Ini 14 Oktober, kemudian penataan dapil. Setelah itu terus masuk sampai di tahapan kampanye, kemudian logistik, kemudian harga. Itu kan diawasi oleh teman-teman Panwascam dan PPL. Ini yang hari-harinya memang bagi teman-teman yang di PTPS. Jadi memang betul-betul di hari-hari ini supaya lebih bagaimana kita menjaga proses ini berjalan dengan baik. Kita sudah mengawal proses dengan baik sampai di hari H, tetapi pada hari hanya proses pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, itu sama halnya dengan sia-sia pekerjaan kita. Makanya semua proses, apalagi di proses hari H itu yang kita inginkan. Apakah dalam proses perekrutan Panwascam ini ada kendala yang masih menjadi PR bagi Bawaslu Takalar sendiri, khususnya kemudian apa tugas berat yang menanti bagi Panwascam ini? Iya, ini penting. Jadi harus dipahami bahwa sebenarnya banyak yang mendaftar, selalu bertanya, tapi keterbatasan usia. Karena ini kebanyakan teman-teman milenial yang umur 20-an, 20 sampai 23 itu selalu kadang bertanya, bisa mendaftar tidak. Saya bilang ini sudah jelas di undang-undang bahwa usianya minimal 25 tahun. Untuk saat ini kendala-kendala saya pikir alhamdulillah tidak ada yang begitu bisa kita lewati. Semua bisa kita lewati. Intinya kita berikhtiarlah, salah sampai di batas terakhir. Kita harus optimis bahwa insyaallah banyak yang mendaftar di
Bawaslu untuk menjadi Panwaslu kecamatan. Itu kita harus optimis, jangan pesimis. Dengan selalu melakukan sosialisasi semua tempat-tempat kita jadi untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat itu mengetahui. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini dari pulau juga sudah ada beberapa yang mendaftar, insya Allah. Hubungan juga teman-teman, artinya dalam artian menyampaikan kepada teman-teman baik di grup-grup apa semua, silahkan kita sampaikan kepada staf, mengajak silakan, karena ini betul-betul prosesnya transparan terkait dengan proses seleksi di tes tertulis, dan insya Allah sampai di tahap selanjutnya wawancara. Dan kami sudah bersepakat bersama bahwa di proses ini betul-betul kita harus melihat siapa yang berpotensi menjadi pengawas Panwaslu kecamatan. Itu intinya jangan sampai proses ini tercederai. Nah, kemudian tugas yang dilakukan oleh teman-teman yang pertama itu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara di wilayahnya. Itu yang pertama, pelaksanaan pemutahiran data pemilih, kemudian pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik, pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara, kemudian pengumuman, kemudian pergerakan surat suara juga dari kecamatan ke kabupaten. Kemudian pergerakan surat suara juga dari dari kabupaten ke kecamatan, kemudian sampai di desa-desa. Kemudian ini juga menerima laporan, kewenangannya menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang ada di wilayahnya. Kemudian membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan ketika pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di tingkat Panwaslu kelurahan dan desa sampai di tingkat TPS, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu. Kemudian menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS sampai di KPPS yang mengakibatkan terganggunya proses penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kecamatan. Kemudian melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini berat tugasnya teman-teman. Tapi bagi kami bahwa ketika kita punya niat untuk melakukan sebuah pekerjaan, tidak ada yang berat. Ini mereka akan bekerja berapa lama? Ya, jadi dia bekerja ini harus untuk di tahapan pemilu. Jadi ini akan dilantik di bulan Oktober. Jadi pelantikan itu di tanggal 27. Jadi insya Allah setelah pelantik itu sudah menjadi Panwaslu kecamatan, dia akan melakukan proses pengawasan bekerja sampai kan pemilu dilaksanakan di bulan 2. Ya, di bulan Februari. Jadi sampai di 1 bulan sebelum sesudah hari H. Berarti 1 tahun lebih ya? Ya, 1 tahun lebih. Nah, jadi kalau umpamanya ada regulasi lagi lanjutannya terkait dengan pilkada, ya itu kan pilkada nanti di bulan November 2024 yang serentak. Tapi kita membahas dulu di kerja-kerja teman-teman di tahapan pemilu. Jadi itu di bulan Oktober sampai di bulan 3. Siap. Jadi dari sekian banyak tugas-tugas berat yang menanti Panwascam sendiri, menurut Ketua sendiri di Bawaslu, bagaimana Bawaslu sendiri atau pemerintah sendiri terkait bagaimana memberikan istilahnya jaminan keamanan bagi anggota Panwascam ini, karena kan penuh risiko ini. Benar. Pekerjaan ini penuh risiko. Jadi harus dipahami bahwa kita hadir dan kita lahir dari undang-undang. Jadi yakin saja bahwa kita ini dijaga oleh negara. Jadi teman-teman yang mendaftar itu, mereka itu terkait dengan persoalan keamanan itu dijaga oleh ada polisi, ada TNI Polri. Jadi sama kita ini.
Jadi setelah terbentuk, setelah dilantik, maka teman-teman itu membangun komunikasi, kita sampaikan, membangun komunikasi dengan teman-teman kepolisian dan TNI dan di kecamatan. Setelah itu terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitasnya teman-teman itu kita melakukan bintek, kemudian rapat koordinasi. Jadi walaupun dia tahu bahwa tugas saya seperti ini, nanti setelah masuk menjadi bagian dari Bawaslu, menjadi Panwaslu kecamatan, maka itu langsung dilakukan bintek dan rapat koordinasi untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Jadi betul-betul kita tidak pernah lepas. Kita pantau terus dan makanya kita ini melihat bagaimana situasi yang ada di kecamatan. Jadi ada memang kita melihat bahwa kemampuannya teman-teman di kecamatan ini yang terpilih ini agak kurang di bagian ini ya, pokoknya di bagian hukumnya, pencegahannya ini agak kurang. Makanya kita bertiga setelah kita melakukan analisis, kita sampaikan kepada masing-masing kodim dengan rapat internal, kita sampaikan bahwa ini pengalaman kami yang dulu. Jadi kami melakukan khususnya di bagian SDM, melihat bagaimana yang terjadi di kecamatan, teman-teman Panwaslu kecamatan, kita lihat ada kelemahan di situ. Kita sampaikan pada saat rapat, ini perlu dibina di sini, perlu ditambah pengetahuannya di hukum, di pencegahan ini, sehingga teman-teman ini langsung tahu bahwa kelemahan saya di situ dan bisa tertutupi di situ. Jadi itu berjalan terus. Jadi intinya setiap tahapan yang dimasuki itu, setiap memasuki tahapan ya langsung kita teman-teman bintek, ini Perbawaslu yang mengatur ini. Ini yang perlu kau baca. Di pengawasan ini yang harus diawasi yang ini. Jangan keluar dari aturan ini, karena ketika keluar kita akan melanggar. Intinya koordinasi harus ada sembari memahami aturan yang ada. Kemudian kita selalu melakukan supervisi kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Bahkan ya setiap, bisa dikatakan kalau tidak ada kegiatan di kabupaten, biar tiap hari kita keliling, kita lihat bagaimana kerjanya teman-teman, sehingga teman-teman merasa di kecamatan ini kita diperhatikan, karena memang seperti itu modelnya. Kita tidak mau bahwa anggota kita, teman-teman kita, karena harus dipahami Panwaslu kecamatan ini, kami selalu di Bawaslu Takalar itu sejak 2016 sampai 2019 waktu pemilu, Panwascam itu kami tidak menganggap bahwa dia bagian dari antara atasan dan bawahan, tetapi kita anggap sebagai mitra dan saudara, sehingga itu terbangun emosional. Mudah-mudahan ke depan seperti itu juga mulanya kita terapkan, sehingga kerja-kerja kita ini betul-betul apa yang dirasakan di kecamatan A dirasakan juga oleh kecamatan B. Kecamatan A merasa sakit, semua Bawaslu personil itu merasakan. Buktinya kemarin ini waktu ada dulu teman-teman Panwaslu, Panwaslu desa dan kelurahan, pada saat kegiatan itu kecurian motornya. Ini pengalaman ini, dan ini kita sampaikan. Dengan karena merasa kita ini menjadi bagian, merasakan kesedihannya, ya kita sama-sama menyebut, dan akhirnya dia bisa mendapatkan motor kembali, dapat motor baru. Ya. Jadi itu yang kita kasih dalam bentuk materi, minimal membangun kedekatan emosional. Ya, itu yang kita bangun, dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan model-model yang kita pendekatan dan hubungan emosional dengan penyelenggara di tingkat bawah, Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan dan desa itu bisa terjadi seperti itu semua. Dan insya Allah satu harapan kami di proses pendaftaran ini, silahkan teman-teman teman-teman di Takalar, masyarakat Takalar, silahkan masukkan formulirnya sampai batas waktu di tanggal 27. Di tanggal 27 di bulan ini.
untuk mendaftar untuk mengikuti proses seleksi Panwaslu Kecamatan. Saya kira demikian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Takalar. Untuk masyarakat Takalar yang ingin mendaftar sebagai Panwascam dan ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi mendatang, silakan hubungi langsung Bawaslu Kabupaten Takalar dalam hal ikut serta atau ikut mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Saya Alif, terima kasih telah menyaksikan podcast Harian Rakyat Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.